Kakak, saya lihat Anda juga kasihan sekali. Bagaimana kalau Anda menginap di tempat saya? Kenapa saya harus menginap di tempatmu? Saya punya banyak tempat tinggal di Beijing. Kakak Anda ini. Jangan keras kepala, saya langsung tahu Anda tidak punya siapa-siapa di Beijing. Kalau Anda benar-benar punya tempat tinggal, kenapa duduk di sini? Siapa bilang saya tidak punya siapa-siapa? Saya punya banyak teman di Beijing. Banyak teman beneran atau enggak? Anda baik-baik saja. Saya juga tidak menyewa rumahmu, kita sekarang tidak ada hubungan. Anda lakukan saja apa yang harus Anda lakukan. Baiklah kakak, kenapa Anda malah marah? Saya peduli pada Anda tidak lihat ya. Kalau begitu Anda mau pulang ke kampung halaman atau bagaimana? Uang tiketnya cukup tidak? Lihat saya sampai tidak punya uang tiket ya kan? Saya jujur saja, saya punya kakak kandung di Beijing. Saya juga punya anak kandung. Satu kakak kandung, satu anak kandung. Masih saja keluar menyewa rumah. Hidup harus hemat. Apa Anda bertengkar dengan anak Anda? Siapa bilang kalau punya anak kandung harus tinggal bersama anak? Hukum mana yang bilang? Hei Tante. Kalau begitu saya kirim alamat Pak Guru ke Anda lewat WeChat. Pelan-pelan ya. Masuk ke dalam, jangan berhenti, silakan masuk ke dalam. Ayo masuk, tunggu sebentar, beli tiket dulu, ayo naik. Ini tiketnya. Baik, Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar, saya tidak punya uang kembalian. baik. Maaf, tolong lihatkan tempat ini untuk saya. Saya lihat dulu. Anda ini. Turun di jembatan Heping Barat, ganti ke 201. Lalu naik 12 perhentian sampai. Jauh sekali ya. Bukan 50 menit lagi. Kakak, ini Beijing. 2 jam masih dianggap dekat. Baik, saya bantu Anda Baik, bawa. terima kasih. Kakak, tas ini punya Anda ya? Punya saya. Suka lupa, ini ambil. Terima kasih. Ada orang di sini. Ada siapa ya? Saya Ibu Song Fei. Ibu Song Fei ya. Datang, ayo silakan masuk. Kenapa kamu? Kamu pemilik rumah Song Fei. Kamu Ibu Song Fei. Apalagi yang perlu diragukan? Ini benar-benar aneh, seperti sengaja. Ini bukan bersikeras, Apa bukan? yang terjadi ini? Cepat keluar. Kamu ngapain? Halaman ini punya saya. Saya menyewakan ke Song Fei, bukan ke orang lain tahu. Anak saya bayar tinggal di sini, saya ibunya. Kenapa saya tidak bisa masuk? Ini aturan saya, siapa yang boleh masuk tidak bisa dilanggar. Aturan apalagi ini, kamu mau biarkan masuk atau tidak? Tidak. Laufu, ini sebenarnya bagaimana? Kamu datang tepat, orang ini masuk tanpa izin. Kamu bilang gimana, ini mau diselesaikan secara resmi atau hukum? Resmi atau hukum sama saja. Kamu yang bicara padanya. Kakak, ini kamu dari luar kota ya? Beijing menyebutmu. Kamu lihat halaman mereka bersih. Mau masuk, lihat ya, saya bilang. Si hewan ada 2 jenis, satu terbuka bisa dilihat. Satu privat, tidak bisa langsung masuk. Kalau mau lihat si hewan, saya antar. Ya cepat pergi lihat si hewan. Saya lihat apa si hewan, anak saya tinggal di sini. Laufu, anak orang ini tinggal di sini. Siapa bilang anaknya tinggal di sini, ada buktinya? Anak saya namanya Song Fei, anak saya. Kamu bilang kok kebetulannya. Tante kamu. Kamu Ibu Song Fei ya? Song Fei tinggal di kamar itu. Saya antar kamu ya, ayo. Terima kasih Tante. Terima kasih. Di sini masih ada 1 paket. Terima kasih. Kamu bisa urus apa ya? Wah, kebetulan Bang. Kamu juga datang melihat tanteku ya?
Iya. Untung aku sampai duluan. Kalau nggak mobilmu bisa nabrak aku lagi. Kamu ngomong apa sih? Cuma bercanda kok nggak lucu ya. Ayo pergi. Siapa itu? Tanteku. Hei ini. Ada tamu ya? Tamu apa kamu cari siapa? Song Mingmei ada. Maksudmu tante itu ya pagi tadi dia sudah pindah. Pindah? Gak mungkin dia baru pindah kemarin. Udahlah ketipu sama penipu. Penipu orang itu. Aku langsung curiga lihat aja matanya yang bulat itu. Pakainya rapi tapi jelas-jelas penipu. Diam. Boleh aku bilang satu hal? Bilang aja. Aku bilang kenapa kamu nggak cari yang dekat-dekat aja. Kamu dan Mingmei kan kenal di acara jodoh itu. Sutradara di situ Song Fei. Itu anaknya Song Mingmei. Dia pasti tahu di mana ibunya tinggal. Apa kamu bilang apa ulangi? Sutradara Song Fei itu anaknya Song Mingmei. Kita udah sepakat ini cuma sementara. Jangan berpikir buat tinggal lama-lama. Kalau bukan karena lihat semua orang termasuk ibuku. Apapun yang kamu bilang gak bakal ngaruh tahu. Kamu ngapain barang-barang rusak gimana? Lihat deh semakin kamu bicara semakin keterlaluan. Aku kasih tahu ya di rumahku ada peraturannya. Pintu buka tutup ada jamnya tahu. Pagi jam 6 buka. Malam jam 12 tutup. Kalau nggak bisa balik cari cara sendiri ya. Aduh sakit banget. Udah jangan pegang-pegang kenapa sih? Song Fei semua orang tahu. Dia kira kalau nggak bisa balik atau nggak sempat. Dia tinggal di kantor aja. Selain itu tanaman-tanaman di halamanku. Jangan sembarangan disiram ya ikan di akuarium. Itu aku rawat dengan baik. Jangan sembarangan kasih makan ya tahu nggak? Kalau sampai mati satu aku kasih tahu ya. Itu lebih mahal daripada nyawa manusia. Hati-hati aku bisa nuntut lo tahu nggak? Terus, Oh iya aku mau tanya. Supermarket di sekitar sini di mana ya? keluar gang belok timur lewat 2 lampu merah lalu belok barat ngapain sih? Nggak usah kamu urus. Aku kasih tahu dengan sikap kamu kayak gini aku nggak perlu kasih tahu. Kamu juga jangan sok-sok jadi ibu kandung di sini. Anaknya Song Fei tinggal di sini udah 2 tahun. Kurang apa? Sepatah kata aja aku langsung urus. Ya udah makasih. Dari hari ini ibunya yang urus. Kamu istirahat aja. Kamu beneran ada rencana buat ngekos di sini lama-lama ya? Aku kasih tahu ini bukan ancaman. 3 hari ini kalau aku nggak bisa usir kamu, aku ganti nama. Ya udah kamu siap-siap aja ganti nama. Pas keluar tolong tutup pintunya ya nanti aku ganti kunci. Kamu ganti kunci. Fei ge sutradara Song Fei. Shifu jangan tidur dong, ada yang manggil pakai earphone aja kedengeran. Masukan revisi dari editor Lin. Oke makasih. Cukup detail ya banyak banget. Kayaknya aku emang udah kurang jago. Shifu kamu udah lama nggak jadi sutradara. Wajar sih nggak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, sutradara lain kenapa bisa ketemu langsung? Kenapa cuma kamu yang dapat perlakuan khusus? Nggak usah tanya pasti nggak mau ketemu aku. Shifu menurut aku, kamu harus berkunjung ke bos baru ini. Berkunjung apa berkunjung? Sebelum pulang aku bakal selesain acaranya. Ya udah. Pak Fu. Aku nggak sibuk kok bilang aja. Mamaku dateng. Mamaku kok dateng. Iya aku juga nggak tahu aku nggak kasih tahu dia aku tinggal di mana. Oke aku tahu.
Aku nggak tahu kok bukan aku. Anak nakal, aku kasih kamu kesempatan lagi. Guru, aku salah, mohon maafkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja, aku benar-benar lupa. Aku lupa Paman Fu dan Tante Song. Mereka berdua ribut. Ribut-ribut, kamu bunuh aku saja. Bunuh aku guru-guru. Siapapun berani mengundang ke dalam halaman. Kamu benar-benar hebat. Tidak menyapa, langsung suruh orang berdiri di jalan. Itu Ibu Song Fei. Kamu masih ibuku, aku kasih tahu. Itu bukan orang yang baik. Mengundang dewa mudah, mengusirnya susah. Nanti kalau tidak bisa diusir, kamu akan menyesal. Sudahlah, jangan bergosip lagi. Masaklah, aku sudah lapar. Baiklah, aku masak. Kamu makan ini dulu, bisa tahan sebentar, aku segera masak. Ini benar-benar bukan musuh tidak berkumpul. Kamu mau pindahkan semua supermarket ke rumah ya? Hari ini supermarket ada banyak diskon. Aku sudah tidak bisa bawa lagi, kalau bisa bawa. Aku masih mau beli, lihat apa, cepat-cepat. Aku kasih tahu lain kali kalau ada hal seperti ini. Kamu telepon saja. Lalu aku ke supermarket jemput kamu. Pulsa habis. Habis lagi, Song Yang. Ayah, ayo. Apa ayah, pulsa ibu habis? Kamu isi pulsa 300.000. Kasih uang. Masih 300 ya, 300. Lihat baik-baik, 300. Menyanyi menari, hidup sangat indah. Sabtu Minggu tidak perlu bangun pagi. Isi pulsa ibu 200.000. Kamu tidak bisa isi pulsa ibu 300 ya? Setiap kali begitu. Pura-pura terus pura-pura. Setiap kali pakai kamu lebih nikmat dari siapapun. Kenapa sekarang mulai pura-pura? Kamu isi tidak. Song Pak Zi, apapun kamu Pak. Kamu pikir ibu tidak tahu ya? Ini cara halus kasih kita uang. Aku hanya bisa mengerti dalam hati. Ini baru namanya berbakti, tahu nggak? Sudah diisi ya? Orang tua di Tiongkok memang begitu. Memberi uang ke anak-anak lebih bahagia daripada dipakai sendiri. Barang bagus dimakan anak-anak. Daripada dimakan sendiri lebih puas. Anda memang Song yang selalu benar. Kak lagi nyuci mobil ya? Apa maksudnya lagi nyuci mobil? Setiap hari harus nyuci, tahu nggak? Mobilnya dicuci sampai kinclong. Kok aku lihat nggak ada yang naik ya? Saya bilang, kamu ngomong apa sih? Urus saja tokomu sendiri. Kok kayaknya familiar ya? Saya bilang kamu nggak sopan banget sih. Orang lewat-lewat aja harusnya disapa. Baik-baik saja, jaga pintu gerbangmu, jangan ikut campur urusan orang. Siapa yang jaga pintu? Orang ini kamu benar-benar. Jangan mikir yang enggak-enggak ya, saya bilang. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kak, kamu memang jago. Saya kenapa lagi? Dulu gimana kamu bisa dapetin dia? Saya dapetin dia udah deh. Besok saya mau ke Kuil Yonghe buat sembahyang. Belakangan ini saya kayak ngejar-ngejar hantu di jalan. Saya ngejar-ngejar ini kayak kena santet. Cepat pergi sana, jangan banyak omong, pergi-pergi. Baiklah, saya pergi. MA pasangan itu keluar lagi ya? Bilangnya mau urusan. Urusan apa, kamu percaya? Percaya atau enggak ya, gimana lagi? Banyak banget kerjaan di rumah. Kenapa kamu enggak mau suruh mereka berdua kerjain? Seharian cuma nunggu makan jadi.
MA kerjain aja semampunya. Saya bilang juga, kalau mereka di rumah papa juga nggak akan suruh saya datang. Mereka nggak dirumahkan kamu lebih bebas. Jangan salahin papa ya, papa udah bilang dari pagi. Cepat panggil GR makan. Dia tahu Dawei kali ini dinas lama. Ibu mertuamu juga nggak terlalu bisa masak. Dari kecil saya memang anak banyak akal. Kenapa kamu selalu ingat candaan papamu? Sebenarnya di hati papa kamu yang paling disayang. MA tolong angkat teleponnya. Halo, siapa ini? Apa-apaan ini tidak perlu tutup saja. Telepon penipuan. Bu, kamu isi lagi 200 yuan. Ya, aku isi lagi 200, memang 200. Ya, setiap kali 200. Bu, kamu memanjakan mereka, aku tidak bilang apa-apa. Tapi kamu tidak boleh diperlakukan tidak adil. Kamu ngomong apa sih, siapa yang memperlakukan Bu tidak adil? Hati-hati jangan sampai ayahmu dengar. Nanti dia bilang kamu keterlaluan. Halo Bu. Apa katanya tante tidak ketemu? Cantik. Ya kamu. Nama aku Hisitia. Hisi. Hisitia, jangan salah paham ya. Orang Tionghoa cuma pakai nama panggung yang keren aja. Master yang ngitung bilang pasti bakal terkenal. Kamu namanya apa? Song Mingmei. Terus kamu hubungannya sama keluarga ini apa? Hubungan apa lagi? Sama-sama orang yang kurang beruntung aja. Aku mau jenguk neneknya bawa makanan enak. Nona Luo ya? Neneknya suka dipanggil begitu. Tapi menurutku kamu bawa ini semua buat dia. Pasti nggak bakal disukai, seharusnya kamu tanya aku dulu. Nona Luo nggak suka makan ini. Apa es krim kue stroberi? Kue keju dia makan lebih senang daripada aku. Beneran? Beneran, dia malah suka berebut baca komik sama aku. Di halaman ini selain kakak Song Fei, yang paling dekat sama neneknya ya aku. Neneknya orangnya baik, jauh lebih baik daripada tuan tanah kayak itu. Tuan tanahnya datang. Tante. Ayo masuk. Khusus datang jenguk aku ya? Aku orang luar kota nggak ngerti adat Beijing. Beli jajanan ini nggak tahu kamu suka atau nggak. Suka. Kamu ada niat baik, aku sudah senang. Ngomong-ngomong, jajanan ini asli loh. Itu Dabao selalu membatasi saya untuk tidak makan banyak. Saya taruh di sini. Anda sedang memotong kuku. Saya bantu potong ya. Bu, mulai sekarang. Saya berencana tinggal bersama anak saya. Di kompleks ini pasti akan mengganggu Anda. Anda maklum ya. Ah, jangan bilang begitu. Anda adalah penyelamat hidup saya. Kalau mau berterima kasih, saya yang harus berterima kasih. Ini saya tidak berani menerima. Anda sebagai ibu sudah datang. Apakah saya segera bisa minum anggur pernikahan Xiao Fei? Masih bilang mereka berdua sedang bertengkar. Kapan itu terjadi? Paman Fu. Anak ini sudah kembali. Saya sedang memasak. Anda tahu Paman Fu itu lebih suka yang lembut daripada yang keras. Kalau ibu Anda keras, saya akan lebih keras lagi. Lihat siapa yang lebih keras. Iya. Sepertinya Xiao Fei sudah kembali, tidak usah pedulikan saya. Cepat-cepat pergi, lihat dia. Kalau ada apa-apa panggil saya ya. Pergi. Saya duluan ya. Lihat, ini namanya ngotot karena miskin. Iya Paman Fu, ibu saya sebenarnya keras di mulut tapi lembut di hati. Lama-lama Anda akan mengerti. Sudah, tidak usah jelaskan ke saya.
Apapun hatinya tidak ada hubungannya dengan saya. Anda masuk saja, Anda hormati ibu Anda. Saya berisik, kita berdua tidak saling mengganggu. Kalau begitu saya. Pergi, sudahlah anak ini. MA kenapa datang tidak bilang dulu? Ah, kalau bilang mana bisa saya datang. Mungkin saya tidak mengizinkan Anda datang. Buku-buku saya mana? Meja besar itu, penuh buku kok sekarang tidak ada. Disimpan di mana? Disimpan di tempat yang seharusnya. Bukan ma buku-buku, itu saya menggarder data semalaman. Sudah saya balik dan beri label malam ini, saya butuh, sudah saya cari semalaman. Sekarang saya harus cari lagi. Saya lihat tumpukan yang berantakan itu, saya kira buku lama. Hampir dijual sebagai barang rongsokan. Dijual sebagai barang rongsokan, ya ampun. Kenapa ibu dan anak ini langsung bertengkar begitu bertemu? Jangan terus-terusan kaget gitu dong. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Apa masalahnya dengan pemilik rumahmu itu? Siapa dia? Kenapa kamu harus sewa rumahnya sih? Orangnya buruk, tidak masuk akal dia itu. Maksudmu apa, Bu? Apakah kalian sudah berkonflik? Cepat pindah saja, Beijing sebesar ini, kenapa harus sewa rumahnya? Bu, aku baru aja perpanjang kontrak setahun, uangnya juga sudah dibayar. Kamu suruh aku pindah kemana? Oke, jangan bicara lagi. Dengar saja sudah bikin pusing. Ngomong yang penting saja. Aku bilang ya pasti Ting Ting sudah berubah pikiran. Song Fei nggak mungkin, anak ini otaknya polos banget. Aku tahu cepat atau lambat akan ada hari seperti ini. Kamu lihat sendiri, tanpa rumah, tanpa mobil. Anak yang sepenuhnya fokus pada karir. Lihat hasilnya, beginilah jadinya. Sudahlah, pergi sana analisis di kamar lain. Lihat betapa kamu panik. Ibuku ada di sini, aku ke kamar itu nggak pantas kan? Bagus kalau kamu mengerti ibu kandungmu datang. Kedepannya coba kurangi ikut campur. Janji sama ibu segera rujuk dengan Lin Ting Ting. Kamu harus menyatakan sikap. Kalau kamu merasa ruangan ini terlalu sempit, aku bisa membereskan barang-barang dan tinggal di kantor Maksudmu saja. apa? Kamu pikir aku mengganggu? Enggak. Aku bilang jujur padamu, Song Fei, beberapa tahun lalu aku segan dengan Ting Ting. Jadi aku nggak pernah datang ke rumahmu, sekarang kalian putus. Aku harus mengambil alih hidupmu sepenuhnya. Kalau aku nggak bikin hidupmu jelas, aku nggak akan pergi. Lin Ting Ting pergi, kamu datang. Bagus. Apa bagusnya? Bukan kamu yang menentukan baik atau tidak. Sudah ketemu Ting Ting belum? Belum ada kontak. Beneran nggak mau rujuk? Kalau sempat kasih tahu dia sedikit-sedikit. Di mana masak, di mana cuci baju. Juga menunjukkan bahwa kita sebagai pemilik rumah bertindak adil. Kalau kamu paham, kamu yang jelaskan padanya. Aku bilang padamu, aku nggak suka berurusan dengan orang seperti ini. Jangan memaksaku. Dulu waktu halaman ini masih ramai. Ada belasan penyewa di sini. Siapa yang gak hormat padaku senyum lebar tiap ketemu. Sejak kamu mengambil alih semuanya sudah hampir terlibat konflik. Mama, bisakah kamu bicara lebih pelan? Tidak bisa, suaraku memang keras, kenapa? Tidak bisa bicara pelan, bisakah kalian rujuk kembali? Apakah sekarang apa panjang kamu katakan aku hanya perlu si tujuh? Aku beritahu kamu, Song Fei, kamu terlalu sedikit aku urus. Kamu jadi seperti ini sekarang, omongannya pamanmu benar. Metode pendidikanku bermasalah, memang bermasalah. Pacaran sudah 8 tahun. 8 tahun tiba-tiba putus begitu saja. Kamu tidak berpikir apa masalahmu, apa yang harus kamu introspeksi? Aku introspeksi, aku mengaku aku menyesal. Jangan main-main, berikan aku jawaban yang jelas. Kamu dan Lin Ting Ting, apa rencanamu? Mama, ini kan urusan 2 orang. Kurasa hanya aku yang bicara, tidak ada gunanya, kamu harus tanya, dia apa maksudnya. Dia yang mengajak putus. Dia juga terpaksa. Apakah kalian sudah bertemu? Sudah bertemu, kenapa harus minta izinmu dulu? Kurasa kamu terlalu ikut campur. Aku jujur, jangan marah, kurasa, kalau bukan karena kamu tiba-tiba datang ke Beijing. Makan apa itu, makan pertunangan kurasa dengan Lin Ting Ting. Tidak akan sampai seperti ini. Aku tahu kamu pasti berpikir begitu. Baiklah, anggap saja aku terlalu ikut campur. Masalah sudah aku buat, aku harus menyelesaikannya. Kalau tidak, aku jadi orang yang bersalah selamanya. Pacaran kalian yang sudah 8 tahun, aku yang merusaknya. Keluarkan ponselmu. Di hadapanku kirim pesan ke Ting Ting. Kirim apa? Ajak dia makan malam bertemu. Aku tidak kirim, kalau mau kirim kamu saja yang kirim. Kirim ya, kirim. Song Fei, ada sesuatu yang aku pikirkan terus. Akhirnya aku harus memberitahumu. Kemarin aku bertemu dengan mamamu. Aku yang mengajak tante, tapi tenang. Apa yang tidak boleh aku katakan, aku tidak katakan. Meskipun hubungan kita masih belum pasti. Tapi aku tidak akan mengkhianatimu, aku hanya ingin mengingatkanmu beberapa hal.
Bagaimanapun tante mencoba membujukmu jangan langsung mengaku. Pertama aku tidak bilang kamu sakit dan dirawat di rumah sakit tahun lalu. Kedua setiap kali tante datang ke Beijing dan menginap di hotel. Sebenarnya itu ide kamu ini juga aku tidak bilang. Ketiga yang paling penting. Uang yang kamu pinjamkan padaku 300.000 aku pasti tidak akan bilang. Kenapa aku buru-buru membubarkan acara makan itu? Kamu nggak ngerti ya? Mamaku udah ngebet banget buat nagih utang di meja makan. Sampai sekarang hubungan kita nggak ada masalah. Tapi realita yang ngajarin kita. Udah deh nggak usah banyak bicara selesai. Ting-ting makasih ya. Tante udah tahu selesai. Ting-ting makasih ya. Tante udah tahu selesai. Waduh semuanya kacau. Apa semuanya kacau? Dapeng kamu buruan bantu Shifu kamu ngedit episode itu. Dia nggak bakal bisa balik dalam waktu dekat. Shifu dikoreng sama Tant. Aku nggak seharusnya sok pinter ngirim pesan. Harusnya udah tahu kalau Song Fei nggak bisa diandalkan. Ting aku dari dulu udah ngerasa, dia nggak bisa diandalkan. Kamu buruan bilang ke pemilik rumah itu, kompor ini ada masalah harus cepat diperbaiki. Udah bawa aja. Jangan bandingin ukurannya sama aja. Kamu juga nggak mikir orang utara bisa makan pedas kayak gini nggak sih? Om Fu nenek Luo. Mamaku suruh aku ngasih kamu sayur. Ambil-ambil di rumah kita udah ada 7 piring 8 mangkok nggak habis ambil aja. Ikan pedas nenek suka. Aku suruh kamu ambil nggak aku buang nih. Jangan dengerin dia taruh aja di sini di tengah. Duduk ngobrol bentar sama nenek. Nenek mamaku nunggu, aku makan bentar lagi aku balik ya. Tunggu bentar. Bawa ini ke mamamu biar dia cobain. Aku udah ngidam ini beberapa hari kamu suruh dia ambil. Aku belum nyentuh ini sama sekali. Jangan lihat dia makan tahu aja harus lihat muka orang. Hidup nggak usah dilanjutin deh bawa aja. Udah deh nenek suruh bawa aja. Mamamu lagi ribut sama kamu ya akhir-akhir ini. Nggak kok. Gak apa di dalam rumah kayak keledai teriak-teriak. 2 li jauhnya masih kedengeran masa nggak ada. Kamu sama Ting-Ting itu sebenarnya gimana sih? Dia lagi bawa tahu. Kamu nanya dikit aja udah mati kebanyakan. Bawa aja. Kasih aku dikit dong. Apaan sih kamu? Aku nggak tahan sama kamu yang cemen kayak gini. Diam aja ngapain? Dikirim apa katanya? Nenek bilang terima kasih dia suka yang pedas buat lauk. Orang itu gimana dia bilang apa? Kayaknya nggak ada yang bagus-bagus. Masih tetap aturan lama kita. Pas makan nggak usah banyak omong. MA ceritain beberapa hal lagi. Setelah selesai baru kita makan. Pertama besok periksa kesehatan lengkap. Biar MA tenang kedua. Berapa utangnya buatkan daftarnya. Aku tahu Ting-Ting pasti catat buat kamu. Jangan coba-coba ngibulin aku. Lagian kamu pinjam uang buat bikin dokumenter. Ngerjain yang kamu suka bukan buat hura-hura. MA cuma pengen tahu aja. Ketiga. Makan dulu baru ngomong. Jangan dong kalau nggak dibilangin aku nggak bisa makan. Makan dulu baru ngomong. Jangan baca koran. Koran nggak boleh, TV nggak boleh. Aku ngapain dong lihat kamu aja. Mingmei aja hilang kamu masih sempet baca koran. Coba cari di sungai mungkin aja dia di sana. Lagian ini di depan rumah kita. Kalau sampai ada apa-apa, gimana dong? Kamu cuma mikir kayak perempuan.
Anaknya aja nggak khawatir, kamu khawatir apa? Song Fei aja nggak angkat telepon. Kamu bilang nggak khawatir. Ini jelas-jelas mereka berdua ngejailin aku. Tujuannya biar aku nyari mereka. Aku nggak mau nyari. Kamu gimana sih jadi kakak? Koran-koran. Nggak kasih. Sudah jangan masukin lagi. Aku bilang jangan buat banyak, kamu nggak dengar. Siapa bilang kebanyakan ini aja masih kurang? Besok cuma buat si cewek penyanyi itu aja. Cukup. Song Fei ada yang ngurus. Ini kayak anak orang lain. Kamu lihat lucu terus kamu peluk. Kan harus dikembaliin juga. Kamu gimana sih pegangin dia? Kapan aku pegangin dia? Kamu pikir aku semurah itu? Lihat. Ngomong-ngomong malah marah. Kalau gue nggak nyentuh hati lo, ngebelingin mata buat apa? Mingzi, lo lihat. Iya bener, itu kamar Song Fei. Lihat tuh, suaranya kenceng banget. Burung gagak juga suaranya gitu. Ini ada lukisan yang digambar sendiri sama Song Fei, lihat. Oke. Ini halamannya, lihat. Jangan kuno dong bilangnya, komplek. Ini rumah sendiri kok. Keren banget kan, lihat. Kapan-kapan ke Beijing, Song Mingliang nggak jagain lo, gue yang jagain. Bawa Asiang juga. Oke, gue tutup dulu ya. Tenang aja. Paman kecil gue takut dia nggak tenang. MA. Makanan udah habis, piring udah dicuci. Sekarang kita bahas urusan ketiga ya. Iya, urusan ketiga. Yang paling penting juga. Lo jelasin ke gue kenapa selama ini gue ke Beijing. Setiap kali lo selalu cari cara buat ngajak gue nginep di hotel. Maksudnya apa sih? Awalnya gue seneng banget pulang-pulang bilang ke orang. Bilang anak gue baik banget ke gue setiap kali gue ke Beijing. Diajak jalan-jalan belanja-belanja. Takut gue capek ngurus rumah. Langsung gak ngizinin gue masuk rumah. Baru kemudian gue sadar ada yang gak beres. Awalnya gue kira Ting-Ting yang gak terima gue. Gue pikir ya udah demi anak gue bisa nerima apa aja. Sekarang gue tahu ternyata lo yang. Lo jelasin ke gue kenapa gue nggak disukai sama lo. MA ngomong apa sih? Gue mau lo jelasin kenapa nggak ngizinin gue masuk rumah. Ya udah, gue bilang langsung, jangan marah ya. Gue rasa dengan sifat lo yang belak-belakan dan ceplas-ceplos gitu, mudah ribut sama tuan rumah kita. Ribut apa sih, gue kan santai. Gue ribut sama siapa? Lo kan baru aja bertengkar sama orang. Itu sifatnya dia salahin gue. Om Fu, kasihanilah kami biar kami masuk. Beneran nggak ada tempat nginep cuma semalam. Mau saya nyanyi lagu sebagai ganti bayar kamar? Lihatlah kalian. Kalian kayak pengemis. Orang tua kalian pasti sedih melihat ini. Saya bilang jangan melotot pada saya. Hari ini mereka berdua tidak boleh masuk. Om, mereka teman saya. Mereka pernah menahan botol untuk saya di bar. Saya tidak peduli, hari ini kita bersama-sama. Kalau mereka tidak masuk, saya juga tidak masuk. Saya tanya sekali lagi. Kamu masuk atau tidak? Tidak masuk ya tidak masuk. Tidak masuk ya sudah, saya tutup pintu. Sekarang belum waktunya tutup, kamu tidak bisa semena-mena. Pintu ini milik saya mau tutup kapan saja. Om. Saya bilang dia punya masalah moral, kamu selalu membelanya. Lihatlah dia, apa bedanya dengan tuan tanah zaman dulu. Mama jangan khawatir. Gadis kecil itu juga bukan orang yang muda sebentar lagi. Dia pasti akan memainkan drama yang bagus. Kalau tidak punya rumah, ya hanya bisa bernyanyi di jalanan. Mari kita nyanyikan lagu masa muda Om Fu. Ayo. Dengar-dengar dia nyanyi. Sangat mengganggu. Dia bisa nyanyikan semua lagu. Penyanyi berhebatnya di sini manusia jukebox. Sekarang nyanyikan lagu dansa nanti rock.
Lagi. Saya pernah bertanya terus. Kapan kamu ikut saya? Mari kita bersama. Tapi kamu selalu menertawakan saya yang tidak punya apa-apa. Apa yang kalian lakukan malam-malam tidak masuk rumah, di luar main musik dan nyanyi. Sangat mengganggu Buyu. Kami diusir oleh tuan tanah. Tidak punya rumah. Hanya bisa bernyanyi di jalanan. Jangan menangis anak lagi-lagi Laufu ini. Seharian membuat saya kerepotan. Anak-anak jangan nyanyi lagi mengganggu. Jangan menangis anak, Buyu akan membela kamu. Laufu buka pintu. Kamu menahan anak-anak di depan pintu, apa maksudnya? Sudah jam berapa ini? Mama. Saya benar-benar harus mengurus ini. Jangan ikut campur. Buka pintu. Apa maksudmu menghalangi anak-anak di depan pintu? Buka pintu. Laufu. Ini seperti anjing mengejar tikus bukan? Terima kasih ya kamu bilang Laufu ini. Apa yang kalian lakukan berhenti? Bukan apa yang kalian lakukan, saya bilang saya tidak akan membiarkan anak-anak masuk. Itu demi keselamatan anak-anak tahu. Menutup anak-anak di luar sampai larut malam masih aman. Kamu pikir kamu bisa menyelesaikan semuanya ya? Saya tidak suka orang yang suka menindas. Sudahlah, jangan sok pahlawan di sini. Kalau tidak senang saya akan mengusirmu juga. Laufu, jangan bicara seperti itu pada orang. Hari ini kamu yang salah, lihatlah. Banyak orang berdiri di gang itu bagus. Kalau bukan karena kakak ini membuka pintu, mungkin 110 akan datang lagi. Bendera Castle ITU akan terbang Sudahlah, lagi. 3 kalimat tidak bisa lepas dari bendera kecilmu. Saya bilang halaman ini milik Fu Boheng. Kalau tidak hati-hati saya akan melaporkanmu karena masuk tanpa izin. Keluarga Song saya melihat wajah anakmu. Paman Fu. Saya tidak akan mempermasalahkanmu, jangan buat saya marah. Terima kasih, saya tidak akan menerimanya. Ada APA. Apa ada apa lihat ibumu? Jangan marah. Apa jangan marah, kamu urus saja. Sudahlah, bubar. Bubar, semuanya pergi. Kakak ini, saya akan mengatakan sesuatu yang tulus padamu. Lebih baik pindah. Tidak ada yang bisa akur dengannya, lihat. Selain anakmu ini, kamar samping ini. Sudah 3 kali berganti penyewa dalam setahun. Saya tidak akan pindah, saya senang. Nak ibumu ini. Sudahlah, tidak usah dibicarakan. Kalian tutup pintu dan istirahatlah lebih awal. Maaf ya Bu. Semua bubar, lihat apa ada apa yang bisa dilihat. Bubar, pulanglah, istirahatlah lebih awal. Kamu bilang kenapa marah sama dia sih? Aku nggak marah. Iya kamu nggak marah. Dia yang marah. Dia marah, kamu meneng. Aku marah kenapa sih? Benar. Ngomong-ngomong, aku panggil kamu ke sini untuk ini. Kemarin semalaman nggak tidur lembur ngerjain ini. Kamu lihat mirip nggak? Bisa lolos nggak? Pakai ukuran font dan warna yang beda-beda lagi, hebat juga kamu. Pasti bisa lolos. Aku juga nggak ada pilihan lain. Kalau nggak, aku nggak akan minta kamu bantu aku ngerjain buku kas. Aku tahu. Kalau nggak, mana mungkin kamu mau ngirim aku pesan duluan. Song Fei, aku kasih tahu ya, cuma sekali ini. Kalau kedepannya aku masih ikut campur urusan kamu, aku nggak bakal pakai nama Lin lagi. Kamu ini cewek ngomongnya kok kayak preman banget sih. Bukan pesan suara itu, nggak sengaja kedengeran sama mamaku. Kamu juga terlalu bodoh deh, padahal biasanya program-program bagus itu. Gimana sih cara kamu ngerancangnya? Kamu mau aku sama tante ketemu lagi gimana? Mau ketemu lagi? Aku udah nggak apa-apa. Aku juga udah nggak apa-apa. Kamu kenapa pakai baju itu sih?
Udah berapa lama nggak dipakai? Mamaku pagi ini, nyetrika perintah ibu susah dilawan, pakai aja deh. Aku ngerti. Kayaknya mau ngambil alih semua nih. Siapa yang ngurus nggak penting kan? Aku nggak peduli. Aku bilang ya mas, kamu mondar-mandir ke sana kemari. Kita balik lagi ke sini. Oke, yuk pergi. Kalau jalan-jalan kan sambil ngobrol. Kamu diam aja, orang lain nggak tahu. Malah kira kita lagi nyapu ranjau. Tadi aku nggak ngomong ya? Wah, udah sejam nih. Kamu ngomong nggak sih? Aku juga nggak tahu ngomong apa. Mas, udahlah. Aku udah tahu kok. Kamu mau ketemu sama tante ipar aku ya? Sue Hua. Kamu tahu Ming Mei sekarang di mana nggak? Aku nggak tahu. Tahu juga tidak akan memberitahumu. Lihat kamu. Aku bilang kakak tua. Kamu harus sabar. Meski pria mengejar wanita itu seperti mendaki gunung, tapi kamu kan armadillo, bisa terobos apapun. Kalau ada triknya geser sedikit, langsung jadi cerah dan berbunga-bunga. Sue Hua, kelihatannya kamu lebih berpengalaman dariku. Benarkah? Aku punya pengalaman. Tidak ajarin aku. Asalkan kamu bisa bantu aku baik-baik sama Ming Mei. Aku pasti akan berterima kasih padamu, oke? Masih baik-baik saja. Mengasamkan hati disebut menemukan sahabat hidup. Di jalan senja berjalan bersama. Bersama-sama. Oke, aku janji. Pastikan kamu dan Ming Mei bisa akur ya. Terima kasih. Bu, masakanmu memang enak. Sudah, cepat simpan saja. Aku anakmu. Aku ambil 2 tulang rusuk, kenapa diam-diam? Anak ini, bagaimana cara bicaramu? Kalian makin begini mereka makin bersemangat. Apa sih yang kalian dan ayah cari? Cari kedamaian, tahu tidak? Ayahmu sudah menjual sisa hari tua kami berdua. Sudah dijual ke kakakmu. Sekarang pembeli adalah Tuhan. Guyun. Songga ada di sini. Lihat ini, aku yang beli hari ini. Segar lagi, bagus, yang penting murah. Tunggu. Aku mau bicara serius dengan kalian berdua. Besok ulang tahunku. Dirayakan atau tidak? Kalau ada waktu dirayakan, kalau tidak ada ya tidak. Apa yang kalian lakukan menatapku dengan mata lebar? Di usiaku sekarang, apa salahnya merayakan ulang tahun? Tidak ada yang salah. Cuma kayaknya bukan gaya kamu mengatakannya. Iya, dulu setiap kali mau rayain ulang tahunmu. Kamu ngambek beberapa hari. Ini tidak bisa, itu tidak boleh. Harus dibujuk baru mau dirayakan. Kenapa hari ini beda? Kenapa juga nggak kenapa? Aku bilang ya, kali ini aku senengkan. Itu kita nggak perlu keluar lagi. Di rumah aja siapin meja sederhana. Orang-orang dekat aja yang kumpul. Aku udah siapin, kalian tinggal atur aja. Ibu bilangnya gampang ya? Ayah ngapain sih? Ngomong apa sih, kamu belum ngerti ya? Dia lagi mikirin tante kamu. Jadi ultah cuma alasan aja. Aman, kita nggak bikin ribut, kita cuma mau ngobrol sama Song Fei. Gak ada orang itu di sini. Kok nggak ada, dia kan tinggal di sini. Om, sebenarnya kita cuma mau tahu. Dia masih tinggal di sini atau enggak? Aku bilang ya gak ada orang itu di sini. Kamu gak ngerti ya? Kenapa bukan kalian yang ngeyel? Aku ini Mama Song Fei, kalian cari Song Fei ada apa? Tante, halo, gini Song Fei. Kita kenal waktu main game bareng. Game. Bukan semacam game yang mirip bohong-bohongan. Kita tahu dia lagi bikin dokumenter. Butuh banyak barang-barang lama Beijing.
Makanya kita cari-cariin buat dia. Barang udah ketemu orangnya beberapa hari nggak bisa dihubungi. Udah capek uang juga udah keluar gimana nih? Udah jangan banyak omong, keluarin dulu barangnya biar aku lihat. Kalau berharga baru kasih, kalau nggak jangan banyak bacot, aku lihat dulu. Om, ini kan bukan barang antik, ngapain aku bohongin kamu? Cuma majalah lama, nomor rumah, kaset rautan, pensil gitu-gitu aja. Udah jangan kayak ngomongin barang berharga, aku tanya. Kalau kalian dekat sama Song Fei, kok nggak tahu dia kerja di mana? Ngapain kesini? Om, kamu itu om aku. Kok nggak ngerti sih? Kalau kita pinter-pinteran bukannya malah jadi penipu. Ini cuma persahabatan murni. Lagian kita cari dia. Nggak cuma buat barang-barang lama itu. Ada apa lagi? Udah jangan ngomong sambil berdiri, ikut aku masuk. Ayo. Ma. Pulang makan yuk. Makan yuk. Aku ingat sesuatu. Buku catatan keuanganku ketemu. Hari ini aku ke kantor. Tiba-tiba aku ingat kalau buku catatan itu, aku taruh di kantor lucu, ya aku jadi lupa. Ya udah, yang penting ketemu. Linting-ting yang bantu catat satu-satu rapi banget. Ketemu Linting-ting ya. Ketemu tapi nggak banyak ngomong. Nggak banyak ngomong tapi harusnya ngomong dong. Ngomong apa? Kerja. Song Fei. Kamu bilang ada teman mau ke rumah. Nggak kasih tahu mama dulu. Teman apa? Bawa hadiah juga buat kamu. Hadiah apa di mana? Sekarang mama tahu teman apa. Mama udah urusin mereka datang tiba-tiba. Mama nggak punya banyak uang tunai. Ajak mereka ke bank ambil uang. Sudah mama bilang belum? Kalau ada masalah bilang ke mama dulu, jangan pinjam uang di luar. Lihat tuh, sampai dikejar-kejar hari ini sampai ke rumah. Kalau sampai ke kantor malu dong. Repot ya. Mama nggak mau dengar kata-kata basa-basi. Buku catatan yang Ting-ting bantu mama mau lihat. Semua itu juga dicatat. Detail banget ya. Semua itu memang ada di buku catatan. Song Fei, Ting-ting sudah berbuat banyak buat kamu. Kamu nggak terharu? Terharu, sangat terharu. Aku juga terharu. Dia dulu begitu membantumu, kalian kan pacaran. Sekarang sudah putus, kenapa dia masih bantu kamu? Bantu kamu bohong, bikin cerita palsu. Bahkan bikin buku catatan palsu. Kayaknya mama salah paham, mana ada buku catatan palsu. Ini beneran. Beneran, sangat beneran. Orang biasa nggak bakal tahu. Tapi jangan lupa ya, kamu bilang Ting-ting perlu nggak nulis 300.000 dia di situ. Karena dia pikir kemarin mama sudah tahu. Nggak ditulis nggak pas, tapi mama bilang ya. Ditulis malah nggak masuk akal. Song Fei, ini adalah ketulusan hati Ting-ting. Aku tidak tahu apakah kamu mengerti. Menurutku yang penting mama mengertikan. Aku sudah melihatnya, sampai saat ini, jika aku tidak balikan dengan Ling Ting-ting, aku tidak akan bisa melewati ini. Jadi kamu berniat untuk balikan? Aku harus berpikir dulu. Buat apa mikir anak ini? Gadis sebaik itu susah dicari, kamu ini kebanyakan mikir. Mama, ini urusan besar. Jangan halangi aku, jangan halangi aku. Jangan urusi aku. Jangan, mama mau ngapain? Aku ambil tas aku. Ngambil tas buat apa? Jangan marah dong. Mama lihat nggak 3 hari sudah lewat. Dia sendiri yang mau pergi, ini bagus. Ada apa bicara baik-baik sama anak di dalam kamar? Mama, kita jangan ikut campur urusan mereka berdua ya.
Bukan urusan kita. Song Fei. Malam ini kalau nggak ada makan datang ke kamar kakek ya. Sekarang ini siapapun nggak bisa menghalangi siapa. Tiga hari sudah lewat. Kamu lihat dengan satu kalimatmu dia balik lagi kalau nggak dia sudah ke stasiun. Ini bagus nggak ada lubang ulat lihat. Lagi ngapain? Kamu datang pas banget. Lihat sayuran ini. Besok ulang tahun cukup nggak? Banyak sekali sayurannya, besok mau ngundang siapa? Nggak ada siapa-siapa, cuma keluarga kita saja. Apakah termasuk adik kamu itu? Dia mau datang ya datang, nggak mau ya nggak. Pokoknya aku nggak akan telepon dia. Sudah, aku mengerti. Kamu nggak telepon, aku yang telepon saja. Mama kenapa belum tidur? Besok pagi ada cek kesehatan. Nanti aku kasih tahu kabarnya secepatnya. Kamu mau pergi ya pergi, nggak mau ya nggak? Halo, Halo, siapa ini? aku Ming Mei, nggak kenal suaraku. Adik ipar kamu. Kamu masih berani telepon aku. Kamu telepon aku gampang ya? Aku nyari kamu susah sekali. Aku cuma mau tunggu semuanya beres dulu baru kontak kamu. Jangan cuma ngomong manis, ingat ya. Kalau berantem sama kakakmu jangan libatin aku. Walaupun aku sama kakakmu suami istri. Tapi nggak sampai harus dijahit jadi satu. Emang marah beneran. Besok aku minta maaf langsung sama kamu. Mbak, keluar yuk. Ngapain keluar, mending ke rumah aja. Kakakmu besok ulang tahun. Aku juga baru mau nelpon kamu. Jangan pulang dulu, kita ngobrol dulu. Kalau kamu setuju aku pulang buat rayain ulang tahunnya. Kalau kamu nggak setuju, aku nggak bakal angkat telepon kamu lagi. Ya udah, lihat tingkah kamu. Ya udah, dadah. Dengerin telepon aku ngeselin. Datang nggak? Enggak. Ya udah terserah. Bercanda, dia bilang mau datang. Dua-duanya sama-sama keras kepala. Kok sekarang jadi kayak Song Ming Mei? Mbak. Kayak baru pertama kali keluar. Dulu kamu nggak kayak gini. Apa karena urusan rumah tangga sama kakakku? Sering-sering keluar jalan sama aku ya? Mas, 2 kopi original. Sebentar. Terima kasih. Satu kopi harganya lebih dari 40.000 ya. Aku beli satu kaleng kopi instan. Bisa buat 70-80 cangkir. Kok nggak bisa ngatur uang? Mbak, kamu beneran berubah. Lihat deh, cerewet banget. Kayaknya salah nikah sama kakakku. Sudah. Kamu pasti nggak asal manggil aku keluar. Ngomong ada apa sih sampai serius banget? Anakku Song Fei hampir nggak mau kenal aku lagi. Gimana ceritanya? Nggak sampai segitunya kan? Beneran. Beneran ya? Ming Mei, dengerin aku. Jangan terlalu dalam nguliknya.
Tapi soal catatan keuangan itu, Catatan keuangan itu tahu nggak tahu udah jelas di situ. Kenapa memberi tekanan begitu besar pada anak? Kamu lihat kemarin kamu sudah melakukan yang terbaik, dia datang ke rumah. Kamu sebagai ibu, sebisa mungkin bantu dia menyelesaikan masalah ini. Mengapa semua hal harus membuat anak memberitahu semuanya padamu? Ini membuat semua orang tidak senang. Kenapa harus begitu? Kak, aku rasa ini tidak benar. Apa kamu juga meminjamkan uang ke Song Fei? Kamu mikir apa sih? Aku cuma menasihatimu. Kamu tidak mendengarkan satupun kata-kataku. Justru karena aku mendengarkan, aku merasa ini tidak benar. Reaksimu terhadap hal ini tidak sekuat aku. Sepertimu kamu sudah tahu sejak lama dan banyak, ya kan? Jangan terlalu curiga, aku ini orangnya pelan-pelan. Tidak sepertimu. Kak, Sudah kopi sudah habis, ikut aku pulang. Aku masih harus masak. sudahlah, jangan mengalihkan pembicaraan. Sekarang hanya aku sebagai ibu kandung yang tidak tahu apa-apa. Apa kamu tahu dia sakit tahun lalu dan setiap pindah rumah selalu memberitahu alamatnya padamu pertama kali? Kamu ibu kandung, aku bibinya. Bisa sama? Kamu malah cemburu. Sudahlah, anak ini memang baik. Dia sayang padamu. Dia menolakku, merasa aku sebagai ibu merepotkan. Sungguh merepotkan. Cepat. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Sudahlah, duduk semua, duduk. Cepat-cepat ambil sumpit ayah. Hari ini ulang tahunmu, kita makan dulu. Kamu tidak mau bicara apa-apa. Bicara apa? Cepat makan saja. Kak, kamu harus bicara, kalau tidak bicara pasti tidak enak. Sungguh. Baiklah. Aku akan bicara 2 patah kata. Sekilas ayah sudah 61 tahun. Sungguh waktu tidak memaafkan siapapun. Aku datang ke Beijing sudah. Kita sudah berapa tahun di Beijing? Chen sudah 5,5 tahun, sudah 6 tahun di Beijing. Lihat, sudah 6 tahun. Setelah datang ke Beijing, untung anakku berprestasi dan cucu manis. Aku dan istriku tidak pernah terpikir kita bisa menghabiskan masa tua di Beijing. Ya, kita datang ke Beijing untuk menjadi pendukung kuat kalian. Iya. Agar kalian bisa bekerja dengan tenang tanpa khawatir. Sebenarnya yang paling patut kita syukuri adalah orang tua. Ayo saya dan Jialing bersama-sama bersulang untuk ayah dan ibu. Jangan-jangan yang utama harus bersulang untuk ibumu. Ibumu sudah terlalu lelah. Ayo. Yo Laoshi, sudah bekerja keras. Yo Laoshi, sudah bekerja keras. Sudah, duduk ayah. Saya tidak bisa minum alkohol, saya akan memberikan hadiah kecil saja. Apa ini? Versi terbaru yang canggih. Cantik sekali ini. Canggih atau tidak, apa hubungannya dengan saya? Saya juga tidak bisa menggunakannya, saya bilang ya. Sekarang pakai kacamata baca koran saja sudah tidak bisa. Ini benar-benar tidak berguna. Ini hadiah dari anak perempuan, harus diterima. Kalau kamu tidak pakai, ibumu yang pakai. Ibumu juga tidak bisa pakai. Sudah lama saya mengajari ibuku kan. Songge sangat perhatian. Jauh lebih baik daripada kakakmu. HP ini mahal, toko online kamu untung lagi ya. Harus untung dulu baru bisa berbakti ke orang tua ya. Saya lihat ibu selalu minta kakak saya isi pulsa. Kakak saya sibuk sekali, mana bisa selalu merepotkannya. Mending saya belikan saja satu biar ibu bisa isi sendiri. Benar-benar dipikirkan matang. Bakti kakakmu mau ditaruh di mana? Ibu tidak boleh seperti ini. Kita jadi tidak bisa menunjukkan bakti. Bagaimana tidak ada kesempatan menunjukkan bakti? Kakak saya sudah isi pulsa ibu selama 3-4 tahun. Pasti sudah terkumpul uang untuk beli HP kan Songge. Lucu juga kamu bercanda seperti ini. Kita isi pulsa malah jadi salah. Lihatlah, 2 saudari ini ketemu langsung ribut. Tapi diam-diam akur sekali seperti satu orang. Itu hadiah yang Songge berikan ke ayah hari ini. Benar-benar bagus, ini memang versi terbaru. Tapi kami berdua ayah juga tahu. Belakangan ini di kantor benar-benar sibuk. Belum sempat beli hadiah untuk ayah. Beli hadiah apa? Keluarga yang harmonis lebih penting dari apapun. Jangan buat-buat yang tidak perlu. Itu saya ada usul. Saya rasa ayah pasti senang mendengar usul saya ini. Saya usul anggota keluarga kita yang paling berjiwa seni. Paling berprospek cerah, paling muda dan segar. Teman Song Kechen. Mari kita minta dia menyanyikan lagu untuk kakek, setuju? Setuju. Di mana kita menyanyikannya? Ayo berdiri di sini. Menyanyi di atas panggung ya. Lagu apa yang kamu bisa nyanyikan? Selamat ulang tahun.
Bagus, bagus. Ayo 1, 2, 3 nyanyi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kakek. Bagus sekali. Aku hampir menangis. Ayo. Chen hebat, ini adalah hal paling menyenangkan hari ini. Untuk ulang tahunku. Cepat tunjukkan padaku. Lihat, Bibi, kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Bagaimana kalau kita minum bersama ayah? Baik, tua tapi kuat. Kak. Sudah kamu lihat, foto itu juga tidak akan hilang. Aku minum untukmu. Aku bilang padamu, ini agak sulit untuk bibimu. Aku sudah senang dia datang. Jahe semakin tua semakin pedas, maaf Song Fei. Ini aku yang tidak menanganinya dengan baik. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Meskipun buku catatan dibuat sempurna, tetap saja sulit menghindari orang-orang yang menagih utang. Bisa menghindari hari pertama tapi tidak hari ke-15. Lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Katakan kebenaran sepenuhnya kepada ibumu, katakan kamu yang berutang. Jangan bilang Song Fei kamu tidak bisa menanganinya sendiri. Ibumu itu orang yang keras. Bagaimana kalau aku mencoba meyakinkannya sekali lagi? Jangan repot-repot, sebagai teman kamu sudah cukup baik. Ada apa? Tidak ada, sebagai teman seharusnya begitu. Kamu yang bilang putus. Ibuku yang ingin rujuk. Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa, aku sakit. Ada bekas luka berdarah di tubuhku, aku sakit. Aku masih harus menaburkan garam di luka. Aku suka rasa sakit ini. Kecanduan. Mati aja loh. Udah lama lo diam sendirian di sini. Ada masalah apa nih? Ada masalah apa? Oh iya, hari ini aku mau ngambil kesempatan di acara ultah ini. Aku mau umumkan sesuatu. Mulai sekarang aku rencana buat menetap di Beijing, tinggal sama anakku. Gak balik kampung lagi, itu bagus banget. Aku ada temen nih. Terus perusahaan rumah tangga lo di Luzhou gimana? Biarin aja mereka jalan dulu, nanti kalau udah beberapa waktu aku balik. Kalau gak bisa ya aku jual aja. Bibi lo ini dari kecil emang punya pendirian kuat. Perusahaan lo kan lumayan oke. Bisa dapat uang banyak, ngapain sih? Ngapain aku cari uang ya, buat anakku dong. Setahun penuh aku gak ketemu anakku. Kalau dihitung-hitung setahun, ketemunya cuma 10 hari atau setengah bulan. Kalau terus kayak gini hubungan kita sebagai ibu dan anak cuma sebatas nama aja dong. Sebenarnya tinggal sama anak itu enak. Orang kalau udah tua, harusnya tinggal sama anak-anaknya. Kakak bilang bener banget. Tapi balik lagi, lo harus lihat anak kayak apa. Misalnya nih Song yang ini. Udah umur tapi gak nikah. Kerjaannya juga gak lancar. Terus gak punya tempat tinggal, tetap santai-santai aja. Aku juga gak berani tinggal di Beijing sama dia kan. Kita udah tua. Ke Beijing ini cuma buat hidup tenang. Gak bisa sembarangan kan. Lo belum minum udah mabok ya? Istri biarin aja dia ngomong. Kakak lanjutin. Kalau gak suka denger aku gak ngomong. Kapan aku gak suka denger, lo juga gak pernah berhenti ngomong. Lanjutin. Ini lo yang suruh aku ngomong. Ya udah aku ngomong. Lo bilang Song Fei lo. Kerjaannya gak lancar gak apa-apa. Tapi dia gak boleh lupa sama pamannya. Aku udah berapa tahun di sini, 6 tahun. Dia dateng berapa kali. Aku tiap hari di rumah. Nunggu keponakan gede ini dateng nengok aku. Dia gak datang. Bukannya setiap dia datang kamu selalu bilang begitu. Kenapa aku harus bilang begitu? Kan kita udah sepakat nggak ribut. Aku ini bukan ribut Song Mingmei. Karena kita udah ngomongin ini hari ini kan. Orang tua kita udah nggak ada. Jadi kakak laki-laki itu, seperti ayah, kakak perempuan seperti ibu. Kalau kamu mau coba peruntungan di Beijing, aku nggak bakal ngalangin. Kalau Song Fei nggak berhasil dan nggak bisa diandalkan, nggak masalah. Kita punya Song Yang dan Jialing di sini. Song Yang, Jialing, kalian berdua ingat ya. Apapun yang terjadi di Beijing, kalian nggak boleh nggak peduli sama tante kalian. Ngomong-ngomong Song Mingmei, kamu juga ingat ya. Kalau nggak berhasil jangan malu bilang sakit.
Jangan keras kepala. Kak, aku besok ada lomba lagi. Deg-degan. Kak, kamu lihat bintang itu namanya apa? Hisitia. Bagus deh, kamu bisa ngobrol. Ayo pergi. Kamu tahu bintang itu namanya apa? Yang mana? Yang itu. Kak, kamu mabuk ya? Itu bulan. Aku nggak bilang yang itu, aku bilang yang itu. Aku lihat dulu. Camelhate. Aku lihat itu apa? Itu apa itu apa itu apa? Lihat dari atas. Yang itu. Yang itu bulan. Kak, aku dengar dari Kak Dapeng tentang kamu dan Lin Ting Ting. Kenapa nggak nunggu dulu baru putuskan? Aku mau bikin lagu buat kalian. Lagu apa? Lagu sedih patah hati ya. Yang sangat sedih dan menyedihkan. Yang sangat sedih dan menyedihkan. Tante Song kok belum pulang? Kak nyanyi buat aku dong. Aku nyanyi. Dunia luar itu sangat menarik. Tapi dunia luar juga bikin frustasi. Ketika kamu sadar dunia luar itu menarik, aku akan mendoakanmu dengan tulus di sini. MA. Udah tua-tua begini. Masih aja begadang. Song Fei cepat-cepat masuk ke kamar. Ayo. Pelan-pelan ya. Pak Guru, dia yang mukul aku duluan. Sudahlah, dia yang mukul kamu duluan. Kapan kamu mau bayar sewa rumahnya? 3 hari lagi si tua bangka. Tidur kayak mayat tapi masih ingat ngatain omnya. Cepat-cepat masuk. Kenapa sayang? Biasanya langsung tidur, kenapa sekarang nggak bisa? Aku lagi mikir. Keluarga besar kalian ini. Ramai-ramai.
Enak banget rasanya. Enak apanya, aku udah sebel banget. Orangnya banyak. Bagaimanapun juga. Aku tahu kamu mikir apa sayang. Pikiran-pikiran itu bolak-balik lagi. Muter-muter di kepala ya. Bodoh banget sih kamu. Masih ada aku dan Chen-Chen. Songge itu bahagia banget. Bisa pulang ke rumah orang tua setiap hari. Kamu anggap mama kita sebagai mamamu. Papa kita sebagai papamu. Jadi kamu tinggal di rumah orang tua setiap hari lebih baik dari Songga. Jangan bohong aku. Songge cara dia ngomong sama orang tuamu. Sok jagoan aku berani kayak gitu. Dan dia selalu di depan aku. Sengaja mesra sama mamamu. Ya karena aku nggak punya orang tua. Jangan mikir yang enggak kita ini satu keluarga. Bukan satu keluarga. Songge selalu merasa aku numpang di rumahmu. Jangan mikir yang enggak. Jangan mikir yang enggak ya. Song Fei. Kamu lihat ya. Sekarang ada yang komplain tentang acara kencan kita. Tidak menepati janji. Tidak memenuhi komitmen. Data ini sudah dikirim ke saluran. Ini tentang episode yang diikuti ibumu. Kamu harus segera menulis penjelasan situasi. Sikapmu harus tulus, serius, dan jujur. Kamu juga tahu. Sekarang persaingan di perusahaan produksi sangat ketat. Ini menyangkut langkah selanjutnya perusahaan kita. Apakah kita bisa terus bekerja sama dengan saluran? Kamu mengerti kan tidak? Ini jelas fitnah jahat. Apa maksudnya identitas tidak jelas ibu saya single? Kenapa tidak boleh ikut car can? Lalu apa maksudnya tujuan tidak murni? Ibu saya tidak menipu perasaan dan uang kan? Kamu suruh saya menulis penjelasan situasi, saya tidak bisa. Bukan begitu sikapmu. Apakah kita ini sempurna? Tidak juga. Kamu memang berbakat tapi jangan terlalu sombong. Saya benar-benar tidak pak uang, saya benar-benar tidak. Kamu mengerjakan pekerjaan sampingan di luar. Sudah ada desas-desus di dalam perusahaan. Kamu malah membuat masalah besar ini. Bagaimana saya bisa memihak bos uang? Saya rasa Anda mengerti. Saya bukan karyawan, tetap perusahaan Anda lebih tahu. Saya tidak menerima gaji pokok, tidak kerja di kantor, tidak ada bonus akhir tahun, saya cari pekerjaan sampingan. Jadi kelemahan. Kenapa kamu tidak tahu berterima kasih? Saat saya mempromosikanmu sebagai editor program. Kenapa sikapmu tidak seperti ini? Saya beritahu kamu. Jika perusahaan mengalami kerugian karena ini, saya tidak menutup kemungkinan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Silakan saja. Shifu. Shifu, jangan hiraukan Siwang itu. Dia sedang main akal-akalan lagi. Apa akal-akalan? Anda tidak tahu ya tidak tahu. Anda benar-benar tidak peduli dengan urusan luar. Hanya fokus membuat program. Adik iparnya mau kerja di perusahaan kita. Adik ipar kerja di perusahaan apa hubungannya dengan saya? Bukan dia baru lulus kuliah. Setiap hari nempel sama bos Wang minta hadiah profesional. Biar nanti mudah cari kerja. Bos Wang mau cari hadiah di mana ya kan? Nah saat itulah dia butuh orang besar seperti Anda. Anda kan orang besar. Jadi dia cari kesalahan Anda dulu lalu bikin Anda menyerah. Lalu menyelamatkan Anda dari kesulitan, akhirnya Anda berterima kasih dan ngerti-ngerti pengin enak tanpa usaha. Di sini gak ada jalannya. Pakai cara kotor gini lagi. Jangan harap deh. Keren banget Shifu. Ke ujung dunia pun, aku bakal ikutin kamu. Makan aja. Mereka gak ada masakan satu pun gak dimasak. Ini kan sisa semalam. Santai aja, aku juga makan ini kok. Nanti ngomong sama kakak dan kakak ipar hati-hati ya. Aku cuma bilang mereka korupsi uang isi pulsa orang tua. Jadi aku salah karena membela keadilannya. Kasih 300 isi 200 ini jelas-jelas ngasih uang jajan ke Songyang. Ngasih uang jajan aja. Perkataan yang gak bikin rukun, jangan diucapkan lagi. Lagian kamu di sini juga gak rayain ulang tahun. Mau pulang ke rumah orang tua ya silakan. Kalau mau balik jaga mulut aja. Kalau gak jangan balik. Gak balik ya udah. Bilang aja hati kamu udah miring ke pinggang. Nanti kalau kamu rugi dan mau ngomong yang bener jangan nangis ke aku. Songyang bagus kalian berdua aja yang hidup bareng. Anggap aja gak punya anak perempuan. Gar, kamu mau kemana?
Kamu juga sih anaknya lagi hamil besar. Gimana kalau ada apa-apa? Kenapa gak buruan kejar buat bantu dia naik taksi? Makan ini jadi gimana gini? Dua hari ini dengar suara keras dari kamar kamu. Bakatnya lumayan ya. Kalau kamu belajar drum, pasti jadi bintang. Maaf ya bikin kamu ketawa. Setiap rumah tangga, bolak-balik masalahnya itu-itu aja. Siapa yang ngeledek siapa sih? Kamu bilang mana ada ibu yang gak sayang anak. Tapi anak-anak ini, ada yang ngerti gak rasa sayang ibu? Ambil contoh anak aku. Dulu dia suka siang-siang. Sampai gila-gilaan. Setengah bulan 20 hari gak pulang. Kerjaan juga gak diurus. Ngeyel mau pindah ke pusat kebudayaan. Akhirnya kerjaannya pun hilang. Aku marah sampai dorong dia keluar pintu. Langsung marah-marah di jalan. Para tetangga sudah mencoba membujuknya. Tapi dia malah semakin menjadi-jadi. Tidak ada gunanya sama sekali. Lalu bagaimana? Kemudian, aku akhirnya melepaskan semuanya. Aku setiap hari pergi jalan-jalan ke Panjaiwan. Di rumah ini, semua berantakan. Kompor pun dingin sepanjang tahun. Kali ini dia yang tidak tahan. Dia datang ke pasar Loak mencariku. Bilang, Mama tidak mau aku lagi. Rumah ini masih Mama urus atau tidak? Aku tanya dia siapa lagi di rumah ini. Kamu tidak ada. Hanya aku yang masak, cuci baju dan jaga rumah. Mimpi kali. Kamu kan punya uang. Sewa orang saja aku mau istirahat. Cara ini ternyata berhasil. Sejak saat itu, dia tidak pernah lagi bicara soal belajar siang-siang. Jadi maksud ibu adalah Urusan anak. Jangan terlalu ikut campur. Dia sudah dewasa. Saat lapar dia tahu harus makan. Mau nikah dia juga tahu caranya. Ngapain kamu repot-repot? mengerti. Masih jauh dari mengerti. Aku benar-benar mengerti dan akan segera bertindak. Halo Dapeng. Tante tidak sibuk, kamu bisa bicara. Apa itu dokumen pengaduan? Siapa yang melaporkan Song Fei? Apakah Ibu Song Mingmei ada? Mas Chen ada di sini. Aku tidak menyangka kamu akan mengajakku. Aku meninggalkan semua pekerjaanku. Dan datang tepat waktu. Bagaimana aku sangat seriuskan. Selanjutnya kita bisa makan bersama. Lalu nonton film. Tapi aku tidak tahu kamu suka film apa. Film seni, film komersil, atau film romantis. Mas Chen, kita sudah tidak muda lagi. Tentu saja. Meski bicara soal perasaan harus ada batasnya kan? Itu sih. Kenapa? Apa aku nggak ada batas sama kamu? Nggak cuma nggak ada batas, agak nggak pilih cara juga. Kamu ini maksudnya apa? Udah deh, jangan pura-pura nggak ngerti. Data keluhan di stasiun TV itu kamu yang nulis ya. Meskipun kamu punya kebebasan buat nyampein pendapat, tapi jangan libatkan aku dong. Tunggu dulu. Data keluhan apa sih? Kok aku makin denger makin bingung. Kalau kamu kayak gini, aku bakal nggak respect sama kamu. Kenapa berani bikin nggak berani ngaku cuma karena beberapa hari nggak ketemu orang? Sampai-sampai langsung nulis surat ngeluh gitu. Siapa tadi yang bilang sama aku semuanya demi anak? Anak muda susah berbuat harus dibantu dan didukung. Sangat munafik, sangat bermuka dua. Kawan Song Mingmei,
Kamu bicaranya kok menyakitkan banget. Siapa yang nulis datanya, kamu nggak tanya dulu benar salahnya. Langsung marah-marah ke aku, ini nggak adil. Kalau datanya bukan aku yang nulis, aku harap kamu bisa kembalikan nama baikku. Aku sekarang bakal cari tahu siapa sebenarnya yang nulis datanya. Aku terlalu difitnah. Aku terlalu terzalimi. Kamu nggak bisa kayak gini sama orang. Mungkin ini cuma salah paham. Salah paham apa, pasti dia tuh. Benar-benar. Udah aku lagi kesal, ini malah nambah masalah. Kalau aku nggak bikin kejutan kayak gini ke dia bakal nggak berhenti. Aku bukan bilang orangnya Lao Chen ini bermasalah. Cuma masalahnya kamu nggak tahu, Mbak. Sekarang orang-orang setengah baya yang mau cari pasangan, semangatnya lebih besar daripada anak muda. Cara-caranya. Udah deh, nggak usah dibahas. Kamu malah jadi incarannya. Jangan banyak ngomong deh, kamu ini ngapain sih? Lagi bongkar pasang pasti lagi Song Mingliang. Kasih tugas apa lagi ke kamu? Dia bilang mau bikin rompi katun. Bilang punggungnya dingin. Cuma sama kamu aja bisa gimana? Dengar aku mau datang langsung kabur ya? Nggak langsung pergi aja. Makan siang nggak di rumah aja. Tapi gini juga oke, kamu temani aku ngobrol bentar. Kita bisa tenang sehari. Cuma sehari aja sih. Ntar aku nggak ada waktu lagi nemenin kamu. Kamu ngapain sih? Nyari tempat buat buka toko. Kamu mau buka jasa kebersihan di Beijing ya? Itu kamu harus mikir matang-matang, di Beijing semuanya udah ada. Susah banget buat jalanin. Tiap usaha susah, tapi tiap usaha pasti ada yang jalanin. Lihat aja toko-toko itu buka tutup terus. Mana ada yang kosong. Ini tergantung siapa yang jalanin dan gimana cara jalaninnya. Kamu udah kasih tahu Song Fei belum? Dia setuju nggak? Dia setuju, ngapain aku sendiri yang mau jalanin ya? Jalanin aja. Ini kan di Beijing. Mamanya siapa tahu malah lebih sukses dari dia.